kali ini saya akan mewawancarai salah satu dosen dari Universitas Tangerang Raya yang bernama Bapak. Ya, saya Fabio Gino. Ya, jadi hari ini saya akan mewawancarai tentang perusahaan yang sedang Bapak jalani. Langsung saja, kapan pertama kali perusahaan Bapak berdiri dan apa alasan Bapak mendirikan perusahaan tersebut? Oke, perusahaan saya bernama PT Win Smart Tech. Berdiri 2 tahun yang lalu, berkantor di Surabaya. Alasan saya kenapa mendirikan perusahaan itu karena passion saya di bidang IT. Perusahaan itu bergerak di bidang IT konsultan dan digital agency. Seperti itu. Ya, Pak. Terus, bisakah Bapak ceritakan sedikit tentang perjalanan karir Anda di bidang kreatif dan bagaimana Anda memulai usaha ini? Oke, di bidang kreatif itu saya di digital agency. Jadi salah satu produknya adalah untuk digital marketing, untuk iklan-iklan UMKM dan perusahaan-perusahaan. Gitu. Terus, apa yang menurut Bapak membuat bisnis Bapak unik dan berbeda dari yang lain di industri ini? Oke, bisnis saya yang saya pikir itu unik karena kita menyerap UMKM. Jadi yang biayanya minim untuk iklan masih bisa di perusahaan saya. Karena saya ingin mensupport UMKM yang ada di Indonesia. Itu uniknya menurut saya di perusahaan saya. Nah, uniknya lagi, walaupun biayanya murah, UMKM itu bisa iklan standar yang memang harganya profesional. Terus, apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak pernah hadapi dalam menjalankan perusahaan ini? Oke, tantangan terbesarnya yang pasti kita karena bergerak di IT konsultan, kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang selalu terbaru. Karena tantangan di bidang IT adalah harus selalu updating. Seperti itu tantangannya sih yang terbesar. Dan satu lagi tantangannya adalah bagaimana kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan IT konsultan. Seperti itu. Terus, bisakah Bapak berbagi contoh konkret tentang bagaimana ide kreatif yang Bapak lakukan itu bisa menuju kesuksesan bisnis Bapak? Oke. Contoh konkret kalau untuk menuju sukses sih belum, karena perusahaannya baru 2 tahun berjalan, masih bisa berjalan saja. Saya sudah syukur dengan tantangan-tantangan yang tadi disebutkan. Nah, contohnya itu yang penting kita punya keberanian. Satu itu, kedua terus mau belajar, yang ketiga adalah bisa selalu mengambil keputusan dengan tepat. Pernahkah Bapak mengalami kegagalan atau hambatan besar terkait kreativitas Bapak? Oke, terkait kreativitas apakah pernah mengalami kegagalan? Kegagalan itu pasti dirasakan di setiap orang. Nah, yang penting bagaimana kita menyikapi kegagalan itu. Kalau gagal sih di setiap apalagi berbisnis itu pasti gagal. Nggak mungkin langsung berhasil, pasti gagal dulu. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu yang penting. Intinya harus bertahan terus gitu ya. Betul. Yes. Bagaimana sih Pak cara Bapak memastikan bahwa produk atau layanan yang Bapak tawarkan ini agar tetap relevan dan inovatif di pasar yang terus berubah-ubah ini? Ya, agar kita bisa selalu bersaing dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, kita harus memiliki benchmark dulu. Kita mau ngikutin perusahaan besar apa nih? Gitu. Nah, baru kita harus selalu berinovasi sehingga kita bisa mengikuti perkembangan yang ada. Gitu. Jika boleh tahu Pak, menurut Bapak apa pentingnya riset pasar dalam proses kreativitas Bapak dan bagaimana Bapak menggabungkan umpan balik dari konsumen untuk menciptakan ide baru? Oke, kritik dan saran dari konsumen itu penting karena untuk kita mengembangkan keilmuan kita, mengembangkan kualitas produk kita. Nah, feedbacknya adalah bagaimana kita mengindikator key performance indikator di setiap proyek yang kita lakukan. Nah, apakah ada komplain ataukah penyelesaian proyeknya tepat waktu, gitu, seperti itu. Terus, apa sih Pak saran Bapak untuk orang yang ingin memulai usaha kreatif seperti Bapak dan apa tantangan utama yang harus mereka persiapkan sebelum memulai usaha? Oke, saran yang pertama yang paling penting adalah persiapan mental. Satu. Yang kedua adalah persiapan keilmuan, skill harus dipersiapkan. Yang ketiga adalah persiapan manajerial dan juga leadership itu. Yang keempat baru modal. Seperti itu. Mungkin terakhir ya Pak, mungkin ada pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan kepada
pesan untuk anak muda sekarang terutama jika Anda ingin bergerak di bidang usaha atau mendirikan usaha, pesannya adalah memiliki mental yang kuat, tidak FOMO dulu, ya, upgrading skill terus, harus selalu ingin belajar. Yang ketiga, jangan anti kritik. Itu yang paling penting untuk Anda menciptakan sebuah produk atau juga menciptakan sebuah usaha. Itu menurut saya. Oke Pak. Oke, tadi itu sedikit wawancara saya dengan salah satu lulusan Universitas Tangerang, saya bersama Pak Fabio. Jadi ya harapan dari saya semoga perusahaan Bapak ini terus berjalan dengan lancar dan sukses untuk kedepannya ya Pak. Dan juga terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu